Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus Syekhina wa murabbi ruhina Abu Ya Muhtadi, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan, dan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian tengah sawah yang saya banggakan, dan Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Boros rahimakumullah. Apa? Oh, Baros kok, Boros. Beli laos bakulnya perawan, perawannya ayu, bokongnya lemu. Hei orang Baros yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Boleh nggak saya minta tisu untuk ngelap kursi yang basah? Ya, panitia. Oi, tisu bro. Oh, pakai kaos kaki kamu? Kan bau. Inilah kenapa mbak-mbak harus menikah dengan banser. Kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun hujan malam hari ini tidak menghalangi niat kita untuk ngaji. Ingatlah, hujan pergi meninggalkan kenangan, Gus Miftah pergi meninggalkan kenangan. Tukang sonnya mana kok watos kaya cangkemku. Coba dibenerin, tadi awal-awal udah enak, agak empuk dikit. Ini terlalu keras suaranya mas. Inilah bedanya sound system sama cewek. Sound system dimodali banyak kelihatan wujudnya, cewek dimodali banyak diambil temannya. Slebeu. Bapak Ibu warga masyarakat Baros yang saya muliakan, alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini atas izin Allah kita semuanya dipertemukan di acara yang baik. Yang hadir insya Allah orang-orang yang baik, walaupun lokasinya kurang baik. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selesai pengajian menghasilkan sesuatu yang baik. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya sering ditanya oleh kodok, suara kodok ya, kenapa Nabi Muhammad yang diperingati maulidnya, sementara para kiai dan ulama yang diperingati adalah hari kematiannya. Kalau Nabi Muhammad diperingati maulidnya, kenapa ulama dan kiai yang diperingati haulnya? Coba sadar nggak kalau Nabi Muhammad maulid Nabi, tapi kenapa para kiai dan para ulama yang diperingati justru hari kematiannya? Jawabannya adalah Bapak Ibu, kenapa Nabi Muhammad yang diperingati hari lahirnya? Karena ada jaminan dari Allah bahwa Nabi itu dari lahir sampai meninggal pasti baik. Contoh Nabi Muhammad. Kenapa yang diperingati maulidnya? Karena Nabi Muhammad dijamin oleh Allah maksum,
Apa itu maksum? Dijaga dari dosa. Kalau Nabi Muhammad maksum, kita mesum. Nabi Muhammad nggak mungkin berbuat dosa, kita banyak dosa. Nabi Muhammad nggak mungkin masuk neraka, kita masih mungkin masuk neraka. Maka Nabi Muhammad yang diperingati maulidnya. Beda dengan ulama, wali-wali Allah, kenapa yang diperingati hari meninggalnya? Karena banyak walinya Allah itu berangkat dari orang nakal. Yang awalnya kurang baik, tapi ditutup kematian dengan kematian yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa bagi kamu yang merasa banyak dosa, kamu gak usah khawatir. Selama nyawa masih di kandung badan, belum menutup kemungkinan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Itulah alasan kenapa kemudian saya berkecimpung di dunia yang penuh dengan dosa. Sampai saya dijuluki presiden para pendosa. Kenapa? Karena dunia maksiat dan dunia dosa yang banyak orang jauh, justru saya mendekat. Bapak Ibu, saya ingat betul dulu, saya pengajian tukang sone keprimen ya. Jadi di awal sudah lumayan enak. Ini kayaknya soundnya belum dibayar ini ya. Maka salah satu syarat menjadi kiai supaya doanya didengar oleh alam langit adalah, menurut Imam Al-Ghazali, syaratnya adalah alladzina yanzuruna ilal ummah bi'ainir rahmah, yang melihat umat dengan kacamata kasih sayang. Bapak Ibu, gak boleh ada kebencian seorang kiai kepada siapapun. Maka dulu saya marah betul ketika saya pengajian di Bekasi mau pindah ke Cikarang, saya melewati Kalimalang. Di sepanjang Kalimalang itu banyak prostitusi, rumah-rumah bordir berdiri. Kaca mobil saya buka, ada PSK yang lihat saya teriak, "Gus Miftah, mampir." Apakah saya mampir? Oh tenan. Saya mampir. Apa yang saya lakukan? Saya buka pintu mobil, saya bilang sama sopir, saya mau datang kepada mereka. Saya hampiri para PSK yang ada di sana. Begitu saya datang, saya tanya, berapa malam hari ini yang hadir? Ada 100 orang Gus yang kerja. Saya tanya, bisa nggak dikumpulkan? Saya mau pengajian sebentar sebelum saya pergi ke Cikarang. Akhirnya 100 PSK kumpul jadi satu, saya ceramah 15 menit. Saya tanya, semalam kalian paling sedikit dapat berapa? 200.000. Oke, perjanjian sama saya. Malam hari ini 100 PSK semuanya saya bayar, tapi syaratnya satu. Setelah saya bayar semuanya pulang, gak usah bekerja. Setuju? Setuju. Sanggup? Sanggup. Satu hal, besok pagi tolong bangun subuh, sholat subuh. Siap Kiai. Begitu mereka saya bayar, saya masuk mobil. Di dalam mobil, saya ketemu dengan Kiai yang jemput saya. Kiainya bilang apa Bapak Ibu? Mubadir Gus. Saya mikir, apa yang dimaksud dengan mubadir? Apa tak bayar tapi nggak tak pakai? Atau apa? Gitu. Saya tanya, Pak Kiai, yang dimaksud mubadir apa? Mubadir Gus. Malam hari ini Anda bayar, malam ini mereka berhenti bekerja, tapi besok malam mereka bekerja lagi. Saya itu mau ngaji, nggak mau makan. Kalau kamu kasih makanan, aku makannya bagaimana? Ada-ada saja. Ente kadang-kadang. Salaman lagi. Kayaknya kamu namanya Rehan ya. Begitu sulit. Namanya siapa Mas? Oh Fauzi, tak pikir Rehan. Semoga Fauzi panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Fauzi hidup sendiri. Amin ya Allah. Nah, itu mbak-mbak di belakang saya mau tanya Mbak, ini ada apel, ada anggur, Anda pilih apel atau anggur? Anggur apa apel? Harusnya Anda pilih apel. Memang anggur lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Iya.
Saya pengajian sudah 20 tahun, 22 tahun, alhamdulillah. Biasanya disuguh kopi, ini gelas kosong. Apa coba? Wih, kopi bro. Malah gelas kosong. Oh, nunggu. Oke. Kamu perutnya jangan besar-besar. Ada penelitian di rumah sakit, cowok itu kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil ya. Ini kecil. Nah Bapak Ibu, ini kita mau belajar cara pandang ya. Bahwa saya marah betul waktu itu ketika sang kiai yang menjemput saya pengajian dibilang mubadir. Alasannya apa? Mubadir Gus. Malam hari ini dia kamu bayar berhenti, besok juga bekerja lagi. Jawaban saya apa Bapak Ibu? Pak Kiai, di mana Anda, bagaimana Anda mengatakan mubadir? Orang berhenti maksiat cuman sedetik saja itu prestasi. Bagaimana ketika mereka berhenti semalam suntuk? Jangan pernah katakan mubadir. Ingat, malaikat Israel itu memandang kita satu hari berapa kali Bapak Ibu? 70 kali. Satu hari hanya 24 jam. Sementara malaikat Israel melihat kita sehari 70 kali, sehari semalam. Berarti per 1 jam malaikat Israel mengintai kita minimal 2-3 kali. Kebayang nggak ketika para PSK itu dilihat oleh Israel dalam keadaan berhenti tidak bermaksiat? Maka saya sampaikan, orang berhenti maksiat cuman 1 detik saja itu prestasi. Anda bayangkan malam hari ini tahu-tahu Israel ngelirik kita, melihat kita dalam keadaan ngaji, maka dia akan laporan kepada Allah dengan teriak, wow. Begitu ibu-ibu pulang, diajak tidur sama suaminya menolak, maksiat, malaikat langsung teriak, weh. Gitu loh. Maka tugas kita sebenarnya cuma satu Mas, bagaimana membuat malaikat wow, bukan weh. Sama dengan suami-suami itu kurang ajar. Kalau di jalan dia cewek cantik, dia akan teriak, wow. Pulang lihat istrinya, weh. Itulah. Makanya ibu-ibu tolong, dandanlah yang cantik untuk suamimu, bukan untuk tetanggamu. Kamu kalau pengajian cantiknya, ya Allah. Begitu di rumah sama suaminya, weleh. Itulah. Nah. Pola pandang alladzina yang zuruna ilal ummah bi ainir rahmah. Itulah yang menjadikan kiai kemudian mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia. Kalau hari ini di sekitar kita ada waliullah min jumlatil aulia Abu Yatim Yati, karena beliau memiliki cara pandang yang penuh dengan kasih sayang kepada umatnya. Maka siapapun yang memuliakan orang di muka bumi, maka dia akan dimuliakan oleh Allah di alam langit. Makanya jangan kaget. Orang walaupun sudah tidak ada, tapi namanya masih harum. Kenapa? Karena begitu banyak kebaikan-kebaikan yang ditanamkan oleh orang-orang seperti itu. Maka ketika dulu saya ditanya di Belanda, kebetulan tahun 2018 saya diundang ke Belanda. Kenapa Anda melakukan pengajian? Apa? Hoak matamu, hoak. Kayaknya itu mulut-mulut jomblo. Santai aja jomblo. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia ya. Makanya sejomblo-jomblonya kalian saya doakan segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Pesan saya cuma satu untuk para jomblo. Jangan pernah mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Itu artinya apa? Kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan kamu cucunya Dajjal. Ada yang jomblo di sini? Oh banyak. Ini bajunya NO, saya doakan masuk surga. Amin. Bajunya. Oh, ini warga binaan. Wah keren. Warga binaan lapas. Cilegon. Oh, keren li. Santai saja li. Jadi
Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Tepuk tangan semuanya. Tapi ya jangan macem-macem. Biasanya orang itu masuk lapas kadang-kadang aneh. Masuk karena kasus mencuri ayam, begitu pulang bisa nyuri kambing, kan kurang ajar itu. Naik pangkat matamu, naik pangkat, naik pangkat. Nah, disitulah kemudian kita perlu belajar kepada sifat-sifat para ulama, para wali. Kenapa mereka bisa dekat dengan Allah? Maka malam hari ini kalau kemudian pengen kemudian suara kita didengar di alam langit, gak harus kok menjadi kiai. Coba Anda baca surat Yasin ayat 20, itu keren banget. Itu ayat tentang panitia pengajian. Waja'a min aqsal madinati rajuli yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Telah datang dari sudut kota seorang laki-laki yang dalam tafsir laki-laki ini dikasih nama Habib bin Musa An-Najjar. Beliau profesinya tukang tebang kayu. Tapi Bapak Ibu tahu, ketika Habib bin Musa An-Najjar mati, ditangisi oleh alam langit. Padahal dia bukan kiai, bukan wali, bukan nabi. Tapi meninggalnya ditangisi oleh para malaikat. Ternyata apa? Kehebatan Habib bin Musa An-Najjar. Kehebatannya adalah dia ngajak umatnya untuk mengikuti pengajian para nabi dan rasul. Maka saya bilang, panitia pengajian itu keren nih. Kiai itu kan enak, datang panggung sudah siap, sound system sudah siap. Coba yang menjadikan semuanya menjadi berlangsung indah, siapa? Panitia. Makanya panitia begitu Anda bikin pengajian kok hujan, jangan sampai MTS, murtad tanpa sadar. Siapa itu? Begitu pengajian direncanakan, pasang tenda, pasang panggung, hujan. Panitianya bilang, loh kok malah udan. Itu berarti Anda murtad tanpa sadar. Dan akhirnya Fauzi datang lagi bawa kopi. Wah. Makasih ya Ji ya. Ada lagi? Oh yang putih. Wah. Ada apanya ini? Oh ada isinya. Kamu pilih yang putih apa yang hitam? Oh, saya lebih suka yang hitam daripada yang putih. Kenapa? Hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya, tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Kita doakan Fauzi masuk surga pertama kali, amin. Berangkat setelah pengajian, amin. Jadi habis pengajian Fauzi mati. Enggak ya Fauzi ya? Saya yakin Fauzi ini orang baik, maka saya berwasiat kepada Bapak Ibu, tolong Fauzi jangan dikubur sebelum mati. Nah, terima kasih Fauzi, kopinya mumpung panas diminum. Karena saya punya prinsip, jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Iya. Amin diketuh. Ini kan. Kenapa Gus Miftah suka ngopi? Karena hidup harus penuh inspirasi, bukan halusinasi. Dan ibu-ibu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya. Tapi bohong. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, wali-walinya Allah itu sifatnya apa? Yang pertama, inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Syarat menjadi kekasihnya Allah itu adalah dia tidak pernah punya rasa takut, dia tidak pernah punya rasa sedih. Anak-anakku yang di sana mungkin kamu muda-muda nih. Gus, saya banyak dosa. Banyak walinya Allah berawal dari para pendosa. Saya sering bilang, bisa jadi dosamu sebesar kapal. Oh, codot toh. Ada cewek jalan, aw. Maklum lah, jomblo akut.
Landele, kalau kamu dibully, dasar kamu jomblo, kamu jawab, sorry saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Kasihan. Nyamuk saja ditepuk pakai kedua belah telapak tangan, masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Makanya ada cewek liwat bingung dia, ya maklum jomblo. Jadi kalau orang bilang itu kadang-kadang kebablasan, Pak, kita harus sama persis dengan Nabi. Ya nggak bisa, Pak. Kalau kamu harus sama persis dengan Nabi, kalau nggak sama dengan Nabi bid'ah, berarti pemuda baros yang usianya lebih dari 25 tahun belum menikah, berarti bid'ah, dolalah, dan kasihan. Nah, karena Nabi menikah umur 25 tahun. Lah kalau kamu pengen sama dengan Nabi, gampang. Usiamu 25 tahun, menikahlah dengan janda usia 40 tahun. Nah, padahal Siti Khadijah itu usianya 40 tahun, tapi modelnya kayak cewek usia 20 tahun. Coba, kalau janda baros 40 tahun, ya Allah. Jadi, jangan gampang ngomong kok, harus sama dengan Nabi, dari mana? Kalau harus sama dengan Nabi, mungkin pemuda baros nggak ada yang menikah. Kenapa? Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta. Satu unta harganya 50 juta. Berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi berapa? 1 miliar. 20 ekor unta. Dulu Gus Miftah menikah dengan istrinya juga mas kawinnya 20 ekor kutu.